Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di mata kuliah dasar-dasar akuntansi ini dengan dosen pengampu kita, dosen tercinta Dr. Ambar Sri Lestari MPD. Kemudian kami dari kelompok 5 akan menerangkan subpoin materi tentang jurnal penutup. Adapun kelompok 5 anggotanya terdiri dari Tisa Sundari Laudia, Triani Agustini, kemudian Wafa Merojul Fitria, Wafid Munawar Hakim, saya sendiri sebagai moderator, dan Walda Afia Islami Putri, dan terakhir Wulan Nur Zakia. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan ini, saldo akun-akun tersebut akan menjadi nol pada awal periode akuntansi. Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Komponen yang termasuk akun nominal adalah pendapatan dan beban, sedangkan akun pembantu modal adalah FRAIP dan ikhtisar laba atau rugi. Setelah jurnal penutup diposting ke setiap akun, maka yang tersisa adalah perkiraan real atau assets, liabilities, capital atau equity. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan dan fungsi pembuatan jurnal penutup, yaitu untuk menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara, sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Nah, yang pertama, fungsinya agar saldo akun modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode, sehingga saldo akun modal akan sama dengan jumlah modal akhir yang dilaporkan di neraca. Yang kedua, memisahkan transaksi akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur dengan jumlah nominal dari pendapatan dan beban pada tahun selanjutnya. Yang ketiga, menyajikan neraca awal periode berikutnya setelah dilakukan penutupan buku. Yang keempat, mempermudah ketika dilaksanakan pemeriksaan karena telah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dengan transaksi pada periode akuntansi selanjutnya. Dan yang terakhir, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya atau real dari suatu perusahaan setelah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup. Akun yang sesungguhnya terdiri atas harta, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara membuat jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup beberapa akun, yaitu pendapatan, beban, ikhtisar laba atau rugi, dan FRAIP. Jurnal penutup juga dapat didefinisikan sebagai entry jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo berbagai akun sementara atau akun nominal ke akun permanen dalam buku besar. Jurnal penutup dibuat ketika laporan keuangan tahunan selesai disusun. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap akun pendapatan dan pengeluaran memiliki saldo nol. Untuk memulai siklus akuntansi berikutnya, yaitu periode baru dalam sebuah perusahaan. Berikut adalah masing-masing cara membuatnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pendapatan. Sebelumnya, apa sih itu pendapatan? Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul akibat adanya kegiatan atau usaha yang dilakukan dalam perusahaan, baik dengan memperjualbelikan barang atau jasa, pendapatan bunga, dividen, sewa, dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Selanjutnya, menutup semua akun pendapatan dengan memindahkan setiap akun pendapatan ke akun ikhtisar laba atau rugi. Akun pendapatan akan berada di sisi debit dan ikhtisar laba atau rugi akan berada di sisi kredit. Kita bisa melihat gambar di bawah ini ada jurnal penutup akun pendapatan. Di dalam akun ada pendapatan dan ikhtisar laba atau rugi. Untuk hasil pendapatan akan disimpan di debit dan hasil ikhtisar akan disimpan di kredit.
Insya Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beban atau expense. Nah, beban merupakan penurunan nilai ekonomi yang berbentuk aktiva berkurang atau kas keluar. Beban akan muncul dalam laporan laba rugi karena mempengaruhi laba berjalan. Pengeluaran beban relatif lebih kecil dari biaya. Pengeluaran atas beban manfaatnya dapat dinikmati pada periode berjalan pada saat beban tersebut dikeluarkan. Nah, ada beberapa contoh tentang beban ini. Di antaranya adalah pembayaran listrik, pembelian alat tulis kantor, dan pembayaran pengecatan gedung. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ikhtisar laba rugi. Setelah digunakan untuk menutup akun beban dan pendapatan, akun ikhtisar laba rugi juga perlu ditutup. Untuk menutupnya, kita hanya perlu memindahkan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ada dua jenis jurnal penutup untuk akun ikhtisar laba rugi ini sesuai dengan kondisi perusahaan. Apakah perusahaan sedang dalam keadaan rugi atau sedang dalam keadaan untung? Baik, yang pertama di sini contoh jurnal. Jika perusahaan memperoleh laba atau untung, maka akun ikhtisar laba rugi berada di sebelah debit dan akun modalnya berada di sebelah kredit. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka jurnalnya akun modal berada di sisi debit dan akun ikhtisar laba rugi berada di sisi kredit. Saya akan menjelaskan mengenai Prive. Untuk menutup akun Prive dengan memindahkan saldo ke akun modal. Lalu akun modal akan berada di sisi debit dan akun Prive akan berada di sisi kredit. Maka jurnal penutup akun Prive akan sebagai berikut. Nah, mengapa sih modal di debit dan Prive di kredit? Nah, modal di debit karena modalnya itu berkurang. Jadi, dari akibat penarikan dari Prive. Lalu kenapa Prive di kredit? Karena saldo awal Prive di debit sehingga harus dinolkan, maka ditulis di kredit. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari jurnal penutup. Lalu yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu jurnal yang digunakan untuk menutup satu periode dengan cara menutup akun-akun sementara dan akun Prive. Nah, kita ketahui pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu untuk menutup akun pendapatan. Karena akun pendapatan merupakan akun sementara, jadi kita tutup. Yang pertama, ada pendapatan jasa senilai 158.500.000 di debit. Nah, mengapa di debit? Karena jika kita simpan di kredit, maka nominal tersebut akan menjadi ganda atau double. Maka simpan di debit untuk menolkan akun pendapatan, karena ini merupakan jurnal penutup yang digunakan untuk menutup tiap satu periode. Maka kita harus nolkan. Nah, dari mana sih 158.500 tersebut? Kita ketahui dari laporan laba rugi. Dari pendapatan jasa 158.500 senilai kan? Ya. Nah, yang kedua ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga senilai 350.000 di debit. Kita ketahui dari laporan laba rugi pada akun pendapatan bunga senilai 350.000. Lanjut, kita
ada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi simpan di kredit senilai 158.850.000. Kenapa ada ikhtisar laba rugi di kredit? Karena ikhtisar laba rugi digunakan untuk mengenolkan akun-akun pendapatan. Maka kita simpan di kredit senilai hasil tambah dari 158.500.000 ditambah 350.000, maka dapatlah senilai berikut. Lanjut, untuk menutup akun biaya atau beban. Kita harus mengetahui beban-beban yang ada di laporan laba rugi. Nah, ada kan di sini beban-beban tersebut. Ditambah dengan beban yang ada pada pendapatan atau biaya luar usaha, yaitu beban bunga. Nah, ditambah ya semuanya. Lalu hasil tambah tersebut kita tambahkan atau kita buat dengan akun ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini di debit. Kenapa? Karena untuk mengenolkan akun-akun biaya. Lanjut, untuk menutup akun laba. Akun laba yaitu pada perusahaan Mahakam Transport ini mengalami pendapatan laba, mengalami laba atau keuntungan. Nah, keuntungannya itu kita tahu dari mana? Nah, dari laporan laba rugi. Laba tahun 2022 senilai 48.820. Kita tulis di ikhtisar laba rugi senilai 48.820 di debit. Kita tambah akun modal senilai 48.820 di kredit. Jika perusahaan ini mendapatkan rugi, maka kita ditulis modalnya di debit dan ikhtisar laba ruginya di kredit. Kita dibalik saja. Sedangkan kan ini Mahakam Transport ini mengalami laba, jadi ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Nah, yang terakhir untuk menutup prive. Kita prive-nya dulu ada di laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ada prive-nya itu 12 juta. 12 juta simpan di kredit. Nah, agar 0 tambahkan dengan akun modal 12 juta. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 5 mengundurkan diri. Apabila ada kelebihan atau kebaikan, itu semuanya datang dari Allah, pertolongan Allah kepada kita, dan apabila kekurangan itu datang dari kita sendiri. Sekian terima kasih, kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.